Dualitas kehidupan merupakan konsep utama dalam memahami pembelajaran hidup. Setiap insan yang dewasa sudah sepantasnya mengenal dan memahami konsep ini, agar bisa bijak dalam menyikapi setiap problema yang ada akibat ragamnya suatu perbedaan. Adanya siang dan malam, adanya hitam dan putih, adanya rasa panas dan dingin, merupakan beberapa contoh dari konsep dualitas yang tercipta secara alami serta mutlak dan tak terbantahkan, karena hukum alam adalah bagian dari ketetapan Sang Pencipta seluruh alam semesta. Dari perbedaan inilah alam mengajarkan kita supaya bersikap bijak seandainya kita dipertemukan dua sifat yang berbeda dari dua kelompok atau dua golongan yang bertolak belakang dari segi pemahaman ataupun segi pemikiran. Adanya pro dan kontra dalam sosialisasi kehidupan, baik pemikiran dari segi politik, budaya, ataupun soal kepercayaan atau suatu perbedaan keagamaan, merupakan suatu masalah umum yang patut untuk kita maklumi, sebab kita sudah tahu dan sadar bahwa perbedaan yang ada itu tak lepas dari sifat fitrah yang Tuhan tetapkan dalam mekanisme kehidupan yang kita jalani, alam yang menjadi cermin kehidupan akan adanya konsep dualitas tersebut. Jadi patutlah kita menyadari akan adanya dua hal yang berbeda itu merupakan suatu kewajaran dan tidak ikut mempermasalahkan lebih jauh lagi atas konflik atau pemikiran yang berbeda itu. Dan mereka yang saling memperebutkan kebenarannya masing-masing itu, sebenarnya mereka tidaklah salah dari apa-apa yang jadi opini dan pendapatnya, melainkan belum terbukanya kesadaran dari konsep dualitas yang Tuhan selipkan pada struktur kehidupan yang mereka jalani. Jika diumpamakan dalam sebuah kasus, si air akan merasa benar jika menurut aturan dan hukum dari kelompoknya. Begitupun opini dan pendapat yang sebaliknya, yaitu si api akan merasa benar pula jika ditinjau dari hukum dan aturan kelompoknya jua. Di sini dua unsur atau dua kelompok akan merasa benar menurut hukum dan aturannya masing-masing. Jadi sampai kapanpun perbedaan ini akan jadi sebuah masalah yang terus berulang dan menjadi siklus atau awal mula dari benih perselisihan yang tiada akhir, dan akan terus muncul dan muncul selama kita tidak memahami akan pentingnya memaknai dasar-dasar dari konsep dualitas ini. Karena, hanya dengan memahami konsep dualitas inilah seseorang bisa menengahi akan adanya suatu perbedaan yang ada yang tak lain atas kehendak Tuhan juga. Benar menurut air belum tentu benar menurut api. Begitupun sebaliknya, benar menurut api, belum tentu benar menurut air. Karena kebenaran menurut makhluk itu, tidaklah mutlak, sebab kebenaran yang hakiki hanya milik sang pemilik skenario kehidupan yaitu Tuhan pencipta seluruh alam semesta. Jika dikupas lebih dalam tentang konsep dualitas ini, maka pengertian dari sebuah perbedaan diurutan ke dalam beberapa kelompok, yaitu dualitas yang bersifat seiringan dan dualitas yang bersifat bertolak belakang. Dualitas yang seiringan dan dualitas bertolak belakang ini, jika digambarkan pada sebuah sikap kita di sosial mirip sebuah karakter pro dan kontra dalam sebuah golongan. Jika contoh kasus pro dan kontra, mungkin kita sudah paham karena di awal sudah diuraikan yaitu tentang perbedaan yang bersifat berlawanan, seperti contoh antara api dan air. Sekarang kita bahas sekutu dari kelompok keduanya. Yang pertama konsep dualitas yang berlawanan, dan yang kedua adalah konsep dualitas yang seiringan. Jadi jika dipecah dari kedua dualitas ini, maka akan terurai menjadi 4 kelompok dasar. Yang pertama, dari dualitas yang berlawanan ini merupakan zat dan sifat yang memang diciptakan berlawanan sifat, seperti sifat air dan sifat api. Sedangkan dualitas yang kedua, yaitu dua zat atau sifat yang tercipta untuk saling melengkapi satu sama lain, seperti contoh kasus unsur api dan udara, adalah unsur yang sangat terikat satu sama lain. Begitupun unsur air dan unsur tanah, merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi di sini air dan tanah bersifat pro. Api dan udara pun dualitas yang disebut pro atau memiliki sifat yang seiring sejalan. Namun air dan api bersifat berlawanan. Begitupun unsur tanah dan udara juga bersifat bertolak belakang, baik secara wujud zat maupun secara sifatnya. Dualitas air dan api, api sifatnya dari bawah ke atas sedangkan air sifatnya berbalik dari atas selalu menuju ke tempat yang paling rendah.
Dualitas tanah dan udara. Tanah berbentuk dan terlihat sedangkan udara sebaliknya tidak berbentuk dan tidak terlihat. Dari sini bisa kita pelajari bahwa alam mengajarkan kita tentang kesadaran hidup dari sebuah perbedaan yang beragam, baik secara zat maupun secara sifat. Jadi adanya perbedaan pendapat atau opini atau kepercayaan, itu adalah hal yang wajar karena alam pun demikian yang sama memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Jika bertanya, kenapa kita harus memaklumi dan harus bercermin kepada alam, maka jawabannya sangat sederhana. Sebab zat dan sifat yang kita miliki, sejatinya adalah sifat dari alam itu sendiri yang ikut andil dan mengisi kehidupan dalam diri kita. Jasad hanyalah cangkang, maka tidak heran jika ada pepatah kuno yang berisi bahwa hidup adalah panggung sandiwara, dan jasad hanya wayang yang dikendalikan oleh dalang. Peribahasa yang simpel namun cukup bermakna jika kita mau belajar mengerti dan memahami sejati diri dari sendi kehidupan. Sifat diri adalah sifat alam karena sejatinya kita tercipta dari saripati alam. Kita hidup di alam ini dan segala kebutuhan kita mengambil dari alam pula. So, belajarlah dari alam dan belajar menghargai ekosistem alam, karena jika kita menjaga dan mengasihi alam, maka secara tidak langsung kita pun mengasihi dan menyayangi Sang Pencipta alam itu sendiri yaitu Tuhan. Semoga dari pembahasan konsep dualitas ini, setidaknya dapat menambah sedikit wawasan tentang kesadaran dalam diri atas adanya ragam dan perbedaan dalam kehidupan, baik secara zat maupun secara sifat. Di lain kesempatan kita lanjut dan sharing dengan topik yang berbeda namun dari segi keilmuan, tetap memiliki keterikatan satu sama lain. Sampai jumpa lagi. Salam Spirit Bot.